tidak salah baru 80% akan dilanjutkan tahun ini. Sisa duit masih ada, segala masih ada. Jadi pekerjaan yang belum selesai. Itu di cut off karena memang sudah jatuh tempo, ternyata belum selesai. Kita tidak bayar. Bahas bagiannya kau kerja ini kada, kau kerja sisanya masih ada, nah kita akan lanjutkan. Kita tender ulang atau nanti kita lihat supaya bisa rampung di 2021 ini. Cita-cita besar dulu saya di Pemarsil itu ingin orang belajar tentang Pancasila, terutama generasi muda itu di Indi. Cita-cita besar. Maka tahan perenung itu kita bikin. Ada perpustakaan di sana, ya ada selasarnya para pahlawan kita. Di sana tuh dari Rusuh Supratman segala macam. Kemudian yang terakhir ada sinema tentang Bung Karno, ada sinema gantung kecil itu nanti itu semacam sinema Bung Karno, kehidupan Bung Karno tentang Pancasila, bla bla itu dari kecil Bung Karno di situ. Nah sehingga ada perpustakaan khusus untuk tentang Pancasila. Saya bilang sama teman-teman di luar sana, seperti kemarin Profesor Komarudin datang dulu sama saya, sama CEO-nya DOBK, kita bertiga duduk, dia bilang, oh, Pak Wakil, waktu masih Pak Wakil, ini kau bangun baik-baik, setelah kau bangun nanti, saya gambar bangun begini-gini, lapor ke saya, kita akan dorong ND ini sebagai tempat pembelajaran Pancasila. Saya bilang sama profesor-profesor, kami banyak ahli filosofi di situ, banyak kami di sini itu. Ya, itu nyambung Pak. Saya SDM kami kuat tentang nilai-nilai historis, nilai sejarah, nilai filosofi tentang dasar negara ini. Kenapa Bung Karno di sini dia mikir filosofi ini? Karena kami di sini memang para pastor, para zaman dulu bicara tentang filosofi. Makanya wajarlah kalau profesor nanti menggaungkan untuk ini sebagai era Pancasila. Ini sejarah, tidak kita bikin-bikin. Itu alam kami seperti itu. Maka saya bikin ini terbaik. Kan tadi belum selesai, itu nanti kita akan bikin yang terbaik. Saya juga punya konsep. Kalau ada sih, ada gambar yang bagus itu. Tapi belum selesai. Ada terhadap berapa? 80%. Nah, orang, ya maklum lah, orang yang bangun ini kan gini-gini, sudahlah kita nggak usah bicara selesai. Jadi konsepnya ini antara Serambi Bung Karno dengan peran Bung Karno akan dari satu kesatuan siklus wisata sejarah keliling, nanti ada satu kesatuan dengan museum tenun ikat kita. Tenun ikat nanti di pulau-pulau itu ada orang menenun secara real. Tenun-tenun di situ, ibu-ibu tenun ya. Daripada tenun di kampung, tenun di sini aja. Kemudian kita tanam bahan-bahan pewarna itu, taru, kembo itu tanam di situ. Turis datang, nah kita bikin one test salopnya, bikin pewarna gini, daun ini. Jadi ada suatu siklus pariwisata yang sangat indah. Sebetulnya ornamen yang di dalam itu ornamen masa dulu. Masa susah ornamen itu yang ada di dalam itu baik ini konsep dasarnya dari baik perpustakaannya, bentuk-bentuknya itu kembali ke zaman Bung Karno dulu saat di merenung situasi seperti itu. Kenampakan memang suasana perenung harus di sana, renungnya itu nilainya itu, semangat itu perlu. Nah anak-anak ini harus tahu bahwa patung Bung Karno kita sudah nampak, sudah menggambarkan dia itu merenung. Patungnya saja, lihat tatapan ke depan seperti apa. Ya, ke laut lepas. Nah, ini tergantung dari si yang memberikan penjelasan kepada anak-anak besok tentang peranannya perenungan itu. Tergantung nilai yang diberikan. Bukan dilihat dari rame tidaknya, nilainya harus kita upkan ketika anak-anak kita datang ke sini. Inilah Taman Perenungan. Sebetulnya sudah selesai tahun ini, 2019 kemarin. Diperpanjang lagi, rupanya tidak selesai, nilai sini tetap tinggi, patung segala macam dilengkapi, sehingga
Kalau tidak salah baru 80% akan dilanjutkan tahun ini. Sisa duit masih ada, segala masih ada. Cuma pekerjaan yang belum selesai. Itu di cut off karena memang sudah jatuh tempo, ternyata belum selesai. Nah, kita tidak bayar. Bayar sebagiannya, kau kerja ini kau kerja, sisanya masih ada, nah kita akan lanjutkan. Kita tender ulang atau nanti kita lihat supaya bisa rampung di 2021 ini. Kira-kira begitu. Insyaallah. Kalau itu jadi tuh Ende bangga Pak. Kita jual Ende kalau bisa jadikan pusat pembelajaran Pancasila. Tarik ke Indonesia Timur itu bukan hanya physically pembangunannya, tapi tarik rasa kebangsaan, tarik juga ke Indonesia Timur ini. Jadi bukan pembangunan saja Pak. Rasa kebangsaan dibagi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bukan infrastruktur saja. Maka Ende pelopori wisata sejarah. Termasuk juara satu se-Indonesia itu adalah Serambi Bung Karno, rumah pengasih Bung Karno. Itu aslinya dia termasuk salah satu yang mendapat juara terbaik wisata sejarah. Ya, tetap aslinya tetap rumahnya seperti itu, tidak dirubah. Ende itu punya potensi besar untuk wisata sejarah itu. Nah, sekarang nah kita harus benahi dulu, benahi semua dulu, baru kita jual. Agak dilematis antara ekonomi dengan COVID ini, tapi kita yakin bahwa pasar itu sebetulnya kegiatan ekonomi kita. Perlu saya akui bahwa harus kita protokol kesehatan itu harus betul-betul kita jalankan.